Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Bapak dan saudara sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sembari kita meminta perlindungan kepada Allah, walaupun Allah memberikan jaminan bahwa ada waktu-waktu yang kita biasa lakukan, kalau kita lakukan sholat berjamaah maka Allah akan memberikan kelebihan, tapi kita tidak boleh hanya mengandalkan terhadap apa yang akan dijanjikan oleh Allah. Kita sebaiknya meminta, dimanapun kita berada, meminta kepada Allah, karena Allah itu kekuatan yang mampu memberikan bantuan kepada kita. Hanya Allah yang bisa memberikan sesuatu kepada kita, yang lain itu hanya wasilah. Sebelum kita melanjutkan pengajian ini, marilah kita membaca Fatihah terlebih dahulu. Kita hadiahkan Fatihah ini untuk guru-guru kita yang pernah memberikan pelajaran kepada kita walaupun satu huruf. Semoga Allah menerima amal ibadah mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka. Semoga Allah senantiasa memberikan kesembuhan bagi kita yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang sudah meninggal dunia dan menerima amal ibadah mereka. Liqada'i hawaijina wa likulliyatin salihah ma nawaina thumma ila hadratin nabil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak dan saudara sekalian, seperti yang dibagikan itu ada beberapa poin pemikiran Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Kiai Abdul Hamid Pasuruan ini beliau salah seorang yang diberi karomah oleh Allah mulai kecil. Kalau kita ada pertanyaan, mengapa kok kita mengikuti jejak ulama-ulama seperti Kiai Hamid? Apakah tidak cukup kita itu menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai pijakan? Iya. Kalau kita punya kemampuan, monggo kita langsung mengkaji dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau kita punya kemampuan, hafal Al-Quran, hafal asbabun nuzul, tahu sebab-sebab turunnya Al-Quran, hafal kitab-kitab hadis dan tahu sebab-sebab keluarnya sebuah hadis, kemudian ngerti bahasa Arab, ya kalau kata itu dibalik pasti akan berubah maknanya. Faham juga mantik atau logika. Kalau kita sudah menguasai semua ilmu-ilmu itu termasuk ilmu usul fikih, monggo kalau kita mau mengkaji dari Al-Quran langsung. Kalau kita tidak mampu, maka sebaiknya kita mengikuti ulama-ulama terdahulu saja, itu lebih aman, karena pemikiran mereka tidak mungkin menjerumuskan kita, ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Kiai Hamid Pasuruan itu mulai umur 9 tahun itu sudah kelihatan karomahnya, seperti pernah ditulis dalam riwayatnya. Mbah Siddiq itu kiai yang babat Jember. Saat itu memondokkan putranya Kiai Halim. Kiai Halim ini ayahnya Kiai Mahfud. Kiai Halim saat itu mondoknya di Saudi. Mbah Siddiq kepingin menyambangi Kiai Halim di sana, tidak punya uang. Kemudian ternyata ada tamu yang memberikan uang itu kepada Mbah Siddiq. Tamu itu konon adalah Nabi Khidir.
Jadi Mbah Siddiq itu karena karomahnya, Mbah Siddiq itu bisa bertemu Nabi Khidir. Apa saja yang diinginkan Mbah Siddiq itu dikabulkan oleh Allah. Karena Mbah Siddiq itu selain hafal Al-Quran, ya, beliau itu senantiasa menjaga wudhunya, begitu batal wudhu lagi, begitu batal wudhu lagi. Walaupun beliau itu berdagang di pasar menjual, tapi Al-Quran itu tidak pernah lepas dari lisan beliau. Sehingga pada saat keinginannya untuk nyambangi Kiai Halim di Saudi, Mbah Siddiq ini didatangi Nabi Khidir, diberi ongkos. Ada 9 orang yang berangkat saat itu, termasuk salah satunya cucunya Mbah Siddiq, Kiai Hamid. Kiai Hamid ini adalah cucu Mbah Siddiq dari istrinya Mbah Siddiq yang di Lasem, Rembang. Kemudian ya, Bunyai Nafisah itu cucunya Mbah Siddiq dari istrinya Mbah Siddiq yang di Jember. Jadi sama-sama cucunya Mbah Siddiq Kiai Hamid dengan istrinya Kiai Hamid, Bunyai Nafisah ini. Kemudian pada saat Kiai Hamid mengikuti Mbah Siddiq ke Saudi, nyambangi Kiai Halim di sana, saat itu Kiai Hamid masih usia 9 tahun. Mbah Siddiq sudah ngerti bahwa Kiai Hamid ini punya itu benih-benih karomah, benih-benih keramat, ya. Pada saat di sana ternyata Kiai Hamid ini bisa bertemu langsung dengan Rasulullah pada usia 9 tahun. Mbah Siddiq tahu itu, bahwa Kiai Hamid bisa menjumpai Rasulullah. Makanya terus kemudian Mbah Siddiq dawuh kepada putra-putra beliau, ada 9 orang yang saat itu berangkat, termasuk Bunyai Maryam. Mbah Siddiq dawuh bahwa Hamid iki ojo kena wong, baik dhewe ae. Artinya jangan sampai menikah dengan orang lain, nikahkan dengan keturunan sendiri saja. Ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kiai Hamid ini orang yang sangat hati-hati dalam segala hal, makanya dawuh beliau itu ya layak untuk kita jadikan pedoman. Ya. Kemudian yang meriwayatkan konsep-konsep pemikiran Kiai Hamid ini adalah Kiai Zaki Ubed. Kiai Zaki Ubed itu putranya Kiai Ubed Surabaya, yang menikah dengan putranya Kiai Yasin bin Rais Pasuruan. Kemudian dari salah satu cucunya Kiai Yasin, yakni Bunyai Nafisah. Jadi Kiai Ahmad Kusairi, putranya Mbah Siddiq, menikah dengan putrinya Kiai Yasin Pasuruan. Ya, akhirnya turun Bunyai Nafisah. Pak Zaki, Kiai Zaki ini dari istrinya Mbah Yasin yang lain itu menurunkan Kiai Zaki ini. Jadi masih iparnya Kiai Hamid misanan dengan Bunyai Nafisah. Kemudian Kiai Zaki ini orangnya sangat tulus dalam berbuat apa saja, termasuk juga dalam mengembangkan organisasi Nahdlatul Ulama di Pasuruan. Beliau itu kalau punya apa-apa pasti akan memikirkan kepentingan NU. Sampai beliau punya mobil ini kalau dipinjam, sebelum memberikan jawaban boleh apa tidak mobilnya dipinjam sebentar, saya mau tanya NU mau pakai apa tidak. Kalau NU tidak memakai silakan dipakai, katanya begitu. Kiai Zaki ini misanan dengan Bunyai Nafisah, istrinya Kiai Hamid. Begitu akrab dengan Kiai Hamid, pernah suatu ketika berangkat haji di sana menemukan kasus yang menimpa Syekh yang punya maktab saat itu. Kemudian Kiai Hamid dawuh, "Zak, awakmu melona pengadilan. Ya, iki penggaweanmu di Pasuruan saiki ono," katanya. Artinya kebiasaannya Pak Zaki mendampingi masyarakat, memberikan advokasi kepada masyarakat itu saat melaksanakan ibadah haji ini masih tetap ada dan terjadi lagi. Kenapa Pak Zaki waktu itu yang dijadikan saksi? Karena Pak Zaki tahu kasusnya saat itu, kebetulan melihat, dan Kiai Zaki ini bisa berbahasa Arab.
Ini salah satu kedekatan Kiai Hamid dengan Kiai Zaki. Ya, saya mendapatkan informasi ini dari Kiai Zaki bahwa seseorang itu kalau mau jadi pemimpin harus memiliki 4 kriteria. Ya, 4 kriteria. Yang pertama kriterianya adalah alim, mengetahui semua ilmu. Semua ilmu harus dikuasai, termasuk ilmu-ilmu tentang kejahatan itu harus ngerti. Ya, seorang pemimpin itu harus mengetahui semua ilmu, walaupun tidak spesifik, walaupun mengetahui ilmu hanya dasar-dasarnya saja, itu harus ngerti seorang pemimpin, supaya dalam memberikan kepemimpinannya itu tidak merugikan orang lain. Dalam bahasanya Kiai Hamid, ini seorang pemimpin kriteria yang pertama adalah alim. Alim ini kalau dalam bahasa Arab menggunakan wazal fa'il. Wazan itu artinya ukuran, standar. Jadi ukurannya fa'il, setelah fa ada alifnya, itu menunjukkan arti pelaku, alim, orang yang alim, orang yang tahu ilmu. Ya. Alim di sini semua bidang ilmu, termasuk ilmu siasah, ilmu politik, ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, ilmu apa saja itu harus dimiliki, termasuk wawasannya harus ke masa depan. Rasulullah itu seorang yang paling sempurna di dunia ini. Rasulullah itu punya ilmu tentang masa depan, jadi Rasulullah itu tahu kapan kiamat itu datang. Cuman Rasulullah tidak berani mengatakan kapan kiamat itu terjadi, tanggal berapa, hari apa, itu enggak disampaikan. Cuman Rasulullah memberi ancer-ancer tanda-tandanya kiamat itu seperti ini. Rasulullah tahu bahwa di dunia ini akan terjadi sesuatu hal yang yang membuat keresahan di masyarakat, termasuk kalau terjadi wabah seperti ini. Rasulullah bersabda, seandainya suatu kota itu ditimpa musibah, ada wabah, maka sebaiknya orang dari luar kota tersebut jangan masuk ke kota yang terkena wabah. Kemudian penduduk kota yang ada wabahnya itu jangan keluar dari kota tersebut, supaya wabahnya tidak menular kepada orang lain. Jadi Rasulullah itu tahu dari dulu bagaimana cara menangani wabah itu kalau terjadi. Termasuk juga kita makan itu jangan berdiri, sebaiknya makan itu dengan duduk, kita makan dengan tangan kanan. Rasulullah tahu bahwa menurut kesehatan makan dengan tangan kiri itu tidak baik, makan dengan berdiri itu tidak baik. Rasulullah tahu manfaatnya untuk tubuh. Jadi Rasulullah itu seorang ahli medis. Ya. Karena saat itu zaman Islam berkembang, zaman Rasulullah itu Cina itu ahli medis. Ya, Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk belajar kepada Cina. Cina itu pandai berdagang, Cina itu teknologinya lebih maju saat itu. Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk belajar kepada Cina. Utlubul ilma walau bisin. Walau itu mengandung arti alternatif terakhir, meskipun ke negeri Cina. Maksudnya saat itu Cina memang tidak muslim, mereka tidak menganut ajaran Islam, mereka punya agama yang lain. Tapi Rasulullah menganjurkan kalau belajar, kalau mencari ilmu itu kemana saja silahkan, walaupun kepada Cina, walaupun ke negeri Cina. Ya, ada yang berpendapat walau di situ artinya alternatif terakhir kalau seandainya tidak ada lagi. Ya, dan saat itu memang Cina teknologinya lebih berkembang dibanding orang-orang Arab. Terus Rasulullah itu juga ilmu siasahnya luar biasa, bagaimana mengatur strategi. Dan satu kelebihan Rasulullah tidak pernah meninggalkan bermusyawarah dengan para sahabat. Jadi kalau ada sesuatu yang kepingin Rasulullah lakukan, Rasulullah itu bermusyawarah dengan para sahabat, termasuk urusan rumah tangga Rasulullah itu bermusyawarah dengan para sahabat. Apakah Rasulullah tidak bisa mengatasi sendiri permasalahannya? Bisa.
Rasulullah itu maha cerdas dibanding manusia pada umumnya, lebih cerdas Rasulullah. Nabi Musa itu cerdas, tapi Rasulullah itu lebih cerdas daripada Nabi Musa. Rasulullah itu punya ilmunya Nabi Musa, juga punya ilmunya Nabi Khidir. Kalau Nabi Musa tidak punya ilmunya Nabi Khidir, tapi Rasulullah itu punya. Ya. Kemudian Rasulullah juga sangat paham tentang ilmu agama. Jadi alim ini adalah kriteria pertama seorang pemimpin. Ya, harus mengetahui semua bidang ilmu, termasuk teknologi. Seorang pemimpin harus menguasai teknologi supaya nanti tidak dipermainkan anak buahnya di bidang teknologi. Ya. Kriteria yang kedua faqih. Faqih wazannya fa'il, orang yang faham ilmu fikih. Fikih, ada yang mengatakan ilmu fikih itu ilmu furu', ilmu cabang, karena ada ilmu usul. Pokok-pokok keimanan, akidah kepada Allah, Allah Maha Esa, itu adalah ilmu usul, usuluddin. Kemudian cara melaksanakan sholat, wudhunya begini, itu ilmu furu' atau ilmu fikih. Mana yang haram dan mana yang halal itu ilmu fikih. Seorang pemimpin harus mengerti ilmu fikih supaya dalam kepemimpinannya tidak salah dalam menetapkan ketentuan. Ya. Ilmu fikih ini juga termasuk ilmu usul. Ilmu usul itu pokok-pokoknya fikih. Salah satu contoh ilmu usul, ya, ada kaidah perintah setelah larangan itu berarti mubah. Ada perintah, Rasulullah pernah memerintahkan, dan Rasulullah sebelumnya pernah melarang. Contohnya begini, dalam hadis itu Rasulullah pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Aku pernah melarang untuk ziarah kubur. Aku pernah melarang. Dulu Rasulullah melarang para sahabat untuk ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang silahkan ziarah. Jadi ada larangan, kemudian datang perintah, maka hukumnya perintah ini, ya, hukumnya perintah ini jadi mubah, boleh ya, boleh tidak. Mengapa dulu Rasulullah melarang ziarah kubur? Karena saat itu imannya para sahabat belum kuat, khawatir dengan ziarah kubur, justru mereka meminta kepada kubur, meminta ke kuburan. Ini yang tidak boleh, yang menimbulkan syirik di situ. Tapi begitu imannya para sahabat kuat, Rasulullah memerintahkan. Mengapa kita kok diperintahkan ziarah kubur? Karena dengan ziarah kubur, pertama kita akan mendoakan yang ada di makam tersebut, yang kedua akan mengingatkan kita bahwa kita juga akan mengalami hal yang sama, kita akan dimakamkan. Kemudian ilmu usul itu juga termasuk di dalamnya. Ada kaidah al-amru bisyai' amrun biwasailihi. Perintah terhadap satu hal itu berarti perintah terhadap hal-hal yang mendukung hal tersebut. Contohnya, perintah untuk melaksanakan sholat, wasilahnya sholat itu adalah wudhu, maka wajib juga hukumnya melaksanakan wudhu terlebih dahulu. Jadi perintah untuk melaksanakan sholat, otomatis perintah juga untuk melaksanakan wudhu. Ya, ini kaidah usul fikih. Seorang pemimpin harus ngerti tentang ini supaya tidak salah dalam menetapkan hukum, dalam menetapkan peraturan. Yang ketiga, kriteria pemimpin zahid. Zahid itu dari kata zahada, itu artinya orang yang sederhana, hanya memakai seperlunya saja. Zahid itu orang yang sederhana, yang tidak berlebihan. Bahasa lugasnya itu sederhana. Artinya dia kaya, tapi harta yang dipakai itu secukupnya saja. Ini ada pada diri Rasulullah. Rasulullah itu kebun kurmanya berhektar-hektar, ontanya puluhan bahkan ratusan, tapi Rasulullah yang dikonsumsi, yang dipakai itu hanya secukupnya saja. Bajunya Rasulullah itu penuh tambalan, kalau lubang ditambal, sehingga para sahabat itu sampai ternyuh melihat pakaian Rasulullah.
Suatu ketika sahabat juga melihat bahwa Rasulullah itu tidur dengan alas tidurnya yang tidak layak, bukan alas tidur selayaknya seorang pemimpin dunia, bukan pemimpin negara, pemimpin dunia Rasulullah. Tapi Rasulullah mengatakan, kalau alas tidur saya ini empuk, saya itu nanti sulit bangun. Ya. Jadi Rasulullah itu memakai apa yang dibutuhkan itu secukupnya saja, tidak berlebihan. Ya. Jadi seorang pemimpin harus zahid, harus sederhana, artinya jangan konsumtif. Kemudian kriteria yang keempat, arif bimasalihil ummah. Seorang pemimpin itu harus ngerti apa yang dibutuhkan oleh umatnya. Seorang pemimpin itu harus tahu apa yang maslahat bagi umatnya, bagi orang yang dipimpinnya. Jadi pemimpin itu kalau ngerti bagaimana kondisi masyarakat, maka dia akan memberikan kebijakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Kalau masyarakat butuh pekerjaan, saat ini sedang pandemi, pemerintah itu ngerti bagaimana cara memberikan solusi supaya masyarakat ini permasalahannya teratasi. Sudah ada permasalahan penyakit, jangan ditambahi permasalahan yang lain, seperti itu. Pemimpin yang ngerti akan kondisi masyarakat ini adalah pemimpin yang baik. Ya, seorang kiai itu kan seorang pemimpin dalam hal agama. Seorang kiai itu juga dituntut untuk mengetahui 4 hal ini. Ngerti semua ilmu, faham tentang ilmu fikih, dia hidupnya sederhana, dan tahu masyarakat itu butuh apa. Ya, seorang pemimpin yang ngerti, dalam hal ini mungkin lebih saya sempitkan, seorang kiai itu dalam memberikan fatwanya tidak harus sesuai dengan aturan yang ada. Contohnya begini, saya pernah mengalami tahu bahwa ada seorang kiai dalam membagi harta warisan setelah seseorang yang kaya itu meninggal, beliau itu tidak serta-merta langsung hartanya dibagi begitu, tidak. Mengapa? Karena si kiai ini tahu kondisi keluarganya. Keluarganya itu ada 5 orang anak. Anak pertama sampai ketiga itu sudah pernah dihajikan oleh orang tuanya. Sebelum hartanya ini dibagi, si kiai ini memberikan saran, bagaimana kalau hartanya ini dipakai untuk memberangkatkan haji 2 orang saudaranya yang belum berangkat. Setelah diberikan kepada 2 saudaranya ini, baru sisanya dibagi. Ternyata disepakati oleh keluarganya tersebut, sebab 2 anggota keluarga yang belum dihajikan, otomatis mereka itu belum dapat hak. Ya, seperti ini tidak ada aturannya dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu membagi warisan sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Ketentuannya seorang anak dapat bagian berapa, anak laki-laki dan perempuan itu akan menjadi asobah. Kalau ada anak perempuan tidak punya saudara laki-laki, ayahnya meninggal, maka bagiannya separuh dari harta orang tuanya. Jadi tidak bisa habis, kecuali si yang meninggal itu punya anak laki-laki sehingga hartanya itu habis, dibagi untuk anaknya, asoba. Anak perempuan itu akan menjadi asoba, menghabiskan sisa warisan setelah dibagi untuk ahli waris yang lain. Ya, dalam Al-Quran memang ada seperti itu, tapi tidak serta-merta langsung menerapkan Al-Quran, karena ada sisi-sisi yang harus kita pikirkan. Seperti yang tadi saya sampaikan, si anak ini 2 orang belum melaksanakan ibadah haji karena belum dihajikan. Waktu itu masih terlalu kecil, tapi begitu dia dewasa, orang tuanya meninggal dunia, belum diberangkatkan. Makanya si ulama ini menyarankan untuk membayar ongkos haji 2 orang ini, baru sisanya nanti dibagi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kalau kiai itu memenuhi 4 kriteria, maka layak disebut kiai. Ya, dawuhnya Kiai Hamid seperti itu, layak disebut kiai. Kalau memang tidak memenuhi 4 kriteria ini, ya ini sambil bergurau Kiai Hamid saat itu,
kalau tidak bisa memenuhi 4 kriteria ini berarti ikiai, karena tidak ada lagi alternatif terakhir. Jadi ya seperti saya mungkin ini karena tidak ada lagi Kiai Mahfud memberikan amanat kepada saya untuk memberikan kuliah subuh pada hari Rabu, ya mungkin karena Kiai Mahfud tidak bisa memberikan amanat kepada siapa lagi, akhirnya alternatif terakhir ikiai kan. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ada beberapa hal yang membahayakan kalau ada pada diri pemimpin. Ya, yang pertama yang membahayakan pada diri pemimpin, artinya bahaya untuk masyarakatnya, itu kalau pemimpin itu punya sifat hubbud dunia, mencintai dunia. Mencintai dunia itu artinya suka pada harta. Ya, hubbud dunia, ya, ini dawuhnya Kiai Hamid, ada 3 hal kalau sampai ini ada pada seorang pemimpin, apalagi pada seorang ulama, ini sangat membahayakan. Yang kedua hubbud dunia war riasah, yang kedua riasah, yang ketiga takdim. Jadi cinta itu boleh secukupnya saja, tapi jangan berlebihan. Ya, Kiai Hamid itu orangnya zuhud, beliau itu memakai apa saja itu secukupnya. Harta tidak mau berlebihan. Karena begitu dekatnya Kiai Hamid kepada Allah, sehingga Kiai Hamid ini tahu apa yang tidak diketahui orang, termasuk apa itu komunikasi dengan makhluk gaib, termasuk apa yang akan menimpa beliau. Jadi Kiai Hamid ini pernah, seperti mungkin pernah saya ceritakan, Kiai Hamid pernah suatu ketika itu pergi ke makam. Beliau ada di makam di belakang masjid di situ. Beliau itu seperti orang sedih, seperti orang menangis. Kemudian ditanya oleh Pak Zaki, waktu itu sempat Kiai Zaki ini sempat ketemu dengan Kiai, jenengan kok teng mriki? Kiai Hamid itu kemudian berkata, "Zak, di omah iki ana tamu. Aku mau berangkat, tamu durung teko. Tamu niki nggo duwe akeh. Lek aku ana kono gak nrimo duwike, iku gak enak nang wonge. Karuan tak tinggal dhisik." Jadi Kiai Hamid ini tahu bahwa ada orang yang mau bertamu. Saat itu kan nggak ada HP, nggak ada apa. Tapi karena apa itu kesucian hati beliau itu tahu bahwa akan ada seorang yang datang membawa uang banyak. Kiai Hamid itu tidak mau hal-hal yang seperti itu, tidak mau. Beliau itu sangat menjauhi. Orang yang menjauhi dunia, dia itu akan dikejar-kejar oleh dunia. Tapi kalau kita mengejar dunia, maka dunia itu akan menjauhi kita. Jadi kalau ada seorang mencari dunia, mencari harta, bekerja keras banting tulang, justru hartanya itu akan semakin menjauh. Dia akan semakin keras lagi, hartanya akan semakin menjauh. Tapi kalau sudah harta ini kita jauhi, justru hartanya akan mengejar kita, seperti yang menimpa Kiai Hamid ini. Kemudian saya pernah mendengar bahwa Mbah Lim Sidogiri itu pernah bermimpi ketemu dengan Bung Karno. Ternyata Bung Karno ini orangnya alim. Bung Karno itu menyampaikan kepada Mbah Lim, ad-dunya dawaun, harta benda ini seperti obat. Ini bukan sabda Rasulullah, tapi kalimatnya Bung Karno kepada Mbah Lim. Dunia ini seperti obat. Maksudnya dunia ini seperti obat itu bagaimana? Artinya dunia ini dipakai seperlunya saja. Kalau kita pusing, minum obat sakit kepala. Kalau kita sakit perut, minum obat sakit perut. Artinya manfaatkan dunia ini secukupnya saja. Jangan kita tidak sakit, tidak apa, terus mengkonsumsi obat. Ini berbahaya, bisa kelenger. Memang orang yang terlalu sibuk dengan dunia akan kelenger. Ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hal-hal yang berbahaya kedua bagi seorang pemimpin adalah hubbur riasah,
Pemimpin itu berbahaya kalau dia itu mencintai kepemimpinan. Dia mencintai, menyukai, menjadi pemimpin itu kok disukai. Sayyidina Abu Bakar dulu waktu setelah Rasulullah wafat, para sahabat itu bermusyawarah siapa yang layak untuk menjadi khalifah menggantikan Rasulullah. Akhirnya semuanya sepakat untuk mengangkat Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Sayyidina Abu Bakar tidak mau, karena Sayyidina Abu Bakar tidak punya cinta kepada kepemimpinan. Sayyidina Abu Bakar itu menolak, lebih baik saya ditimpa gunung daripada saya menerima amanat untuk menjadi khalifah, karena berat sekali tanggung jawabnya. Sebab kalau ada sesuatu yang menimpa masyarakat karena kesalahan peraturan, maka yang berdosa itu pemimpinnya. Yang akan diazab oleh Allah nanti di akhirat itu pemimpinnya. Menjadi seorang pemimpin itu berat. Dalam sholat pemimpinnya itu kan imam. Imam ini kalau sampai batal sholatnya tapi dia ngimami, makanya resikonya besar jadi imam. Kalau imam ini sampai batal sholatnya tapi dia ngimami, maka sholatnya si imam ini batal, sholatnya semua makmumnya juga batal karena imamnya batal, dan dosa semua makmumnya ditanggung oleh imam. Ini beratnya dalam berjamaah. Jadi makmum nggak beresiko. Kalau sudah makmum kepada seseorang, ya sudah terserah imamnya, resikonya ditanggung imam. Ya, makanya lebih enak jadi makmum, walaupun pahalanya itu memang lebih sedikit jadi makmum, tapi lebih aman. Ya, seorang pemimpin ini harus hati-hati, karena semua yang menjadi wilayah kepemimpinannya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua orang ini pemimpin atau gembala. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, semua kalian ini, sabdanya Rasulullah, akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, setiap apa saja yang ada pada diri kita, kebijakan-kebijakan yang kita terapkan, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya jangan enak-enak jadi pemimpin karena resikonya besar. Seperti pernah saya sampaikan, ada hal-hal yang membuat seseorang ini akan masuk neraka tanpa hisab. Salah satu dari penyebab seseorang masuk neraka tanpa hisab karena dia memimpin dengan cara yang tidak benar. Ya. Kemudian yang ketiga, hal yang berbahaya kalau ada pada pemimpin yaitu hubut ta'zim. Seorang pemimpin itu tidak boleh gila hormat. Seorang pemimpin tidak boleh gila hormat. Kepingin dihormati, kalau nggak dihormati tidak mau. Kepingin didukung, kalau nggak mau mendukung dibuang. Ini sebenarnya tidak boleh terjadi pada seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu mestinya seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kalau malam hari baju kebesarannya Sayyidina Umar itu dilepas. Beliau itu mengganti bajunya dengan baju yang sobek-sobek supaya nggak kelihatan. Kemudian di Arab kan biasa memakai serban. Serbannya ditutupkan ke wajahnya sehingga orang tidak tahu. Kalau malam Sayyidina Umar keliling untuk mengetahui kondisi masyarakatnya. Lebih objektif kalau kita keliling. Tapi kalau kita hanya sekedar meminta informasi kepada anak buah, bagaimana kondisi di sana, bagaimana kondisi di sana, kadang-kadang laporan yang diterima itu nggak objektif. Ya, siapa saja yang berhak diberi bantuan, siapa saja yang berhak menerima ini, ya. Kadang-kadang nggak objektif. Mereka yang lebih dekat akan disampaikan, ini Pak yang sebaiknya diberi, kan nggak objektif itu, karena nepotisme, karena kekeluargaan, karena ada hubungan kerabat, atau karena pernah memberikan manfaat, atau karena ada tendensi macam-macam. Ini kan nggak objektif. Tapi kalau seorang pemimpin sampai bisa keliling sendiri, ya seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, ini baru ya nggak membutuhkan penghormatan seperti itu. Sayyidina Umar saat itu mau dikawal, tidak mau, jangan dikawal.
pada saat Sayyidina Umar menemukan ada seorang perempuan yang hidup di sebuah tenda dengan beberapa anaknya, kok menangis, mereka mengeluh lapar. Sayyidina Umar ngintip. Sayyidina Umar nggak mau hanya sekedar dilapori saja, melihat dengan mata beliau sendiri, diintip sampai lama, perempuan itu masak kok nggak matang-matang. Akhirnya Sayyidina Umar masuk. Setelah mengucapkan salam, dilihat panci yang dibuat untuk memasak, ternyata isinya batu. Jadi air itu memasak batu. Sayyidina Umar kaget, anaknya lapar, si ibu ini tidak memasakkan untuk anaknya, tapi batu yang dimasak. Si ibu ini langsung menangis. Ini kesalahannya pemimpin. Pemimpin nggak tahu bahwa saya ini sedang kelaparan. Kok nggak lapor? Seorang pemimpin yang baik itu mestinya tahu kondisi rakyatnya. Tidak harus nunggu laporan. Si ibu itu berkata begitu. Sayyidina Umar merasa ditampar. Akhirnya Sayyidina Umar kembali ke istana, mengambil bahan makanan, dipikul sendiri. Saat itu ada seorang sahabat yang menawarkan, wahai Amirul Mukminin, biar saya yang mikul. Sayyidina Umar bilang, kamu mau nggak memikul dosa saya nanti di akhirat? Nggak mau Amirul Mukminin. Kalau tidak mau, biarkan saya memikul beban ini, karena ini lebih ringan daripada tanggung jawab saya sebagai pemimpin yang tidak bisa menjalankan dengan baik sampai ada warga saya yang kelaparan. Sampai begitunya Sayyidina Umar, tidak butuh penghormatan. Ya, kebanyakan kan orang sekarang biasanya nggak mau repot, nggak memikirkan bagaimana resikonya jadi pemimpin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau zaman dulu, kalau orang ngerti tentang kriteria kepemimpinan, tentang hal-hal yang memberatkan bagi seorang pemimpin, pasti mereka akan menolak untuk jadi pemimpin. Ya, tapi ya ironi kan, karena mungkin saat ini dunia sudah tua, sebentar lagi hari kiamat, banyak orang yang justru menginginkan untuk menjadi pemimpin. Banyak orang kepingin jadi pemimpin, bahkan mengeluarkan biaya besar untuk jadi pemimpin. Ya, ini kan namanya saja pergeseran budaya, pergeseran, kondisinya sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Dan seseorang yang mampu untuk menjadi pemimpin, seandainya dia mampu untuk menegakkan keadilan, maka dia wajib hukumnya untuk merebut kepemimpinan itu dari tangan orang yang zalim. Kalau seandainya tahu bahwa lawannya itu adalah orang yang zalim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kalau kita mau memilih seorang pemimpin yang baik itu kriteria bisanya dipilih itu kan cuma dua sebenarnya. Yang pertama kapabilitas, apakah dia mampu untuk menjadi pemimpin. Yang kedua akseptabilitas, apakah dia itu diterima oleh masyarakat yang dipimpinnya. Kalau dua hal ini sudah ada, ya sudah, itu layak untuk jadi pemimpin. Cuma kalau ada beberapa calon pemimpin, maka kita cari calon pemimpin yang kriterianya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Hamid. Saya kira ini patokan untuk memilih seorang pemimpin. Pertama, dia itu ngerti nggak tentang masalah kepemimpinan. Dia ngerti nggak masalah fikih. Kalau dia nggak ngerti masalah fikih, dikhawatirkan fatwa-fatwanya itu akan nyalai aturan agama. Yang haram jadi halal. Minuman keras itu kan mestinya haram, tapi kalau minuman keras sampai dilegalkan, ini berarti pemimpin itu nggak ngerti tentang ilmu fikih. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita memilih pemimpin menggunakan patokan ini, sebaiknya seperti itu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, saat ini kita sedang memasuki masa yang pernah digambarkan oleh Rasulullah bahwa akan terjadi hal-hal seperti yang sekarang ini terjadi, dan ini menunjukkan bahwa dunia ini semakin tua dan tidak lama lagi akan kiamat. Makanya kita sebagai orang yang beriman, kita siap-siap saja, kita harus memperbanyak dzikir kepada Allah, memperbanyak pendekatan diri kepada Allah. Semoga kiamat itu tidak sampai kita rasakan. Ya, kiamat itu kan ada dua, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Maksud saya itu kiamat kubronya. Kalau kiamat sugronya semuanya akan mengalami, orang yang meninggal dunia itu kan mengalami kiamat sugro.
Tapi kalau kiamat kubro itu kiamat yang tidak ada manusia yang lain sisanya yang hidup. Malaikat pun semuanya dimusnahkan saat kiamat kubro terjadi. Dan orang yang paling jelek itu mereka yang menangi kiamat kubro, karena saat itu kiamat itu nggak akan malaikat Israfil meniup sangkakala nggak akan eksekusi niup sangkakala. Kalau di dunia ini masih banyak orang yang beriman, masih ada. Kalau masih ada orang yang beriman, maka yang beriman itu akan meninggal terlebih dahulu, dimatikan terlebih dahulu sampai sisanya tidak ada yang beriman, baru kiamat kubro itu akan datang. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, marilah kita berharap kepada Allah, semoga kita diberi kekuatan untuk senantiasa bisa menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kita untuk bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, menjauhi hal-hal yang dimakruhkan beliau. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, melindungi kita dari penyakit, segera memberikan kesembuhan kalau kita sudah terkena sakit. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, memanjangkan umur kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.